Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Novi Nolitavia. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran rumput laut dan hasil samping perikanan. Oke, siapa yang tahu hasil samping perikanan itu apa sih? Kita akan bahas hasil samping perikanan dulu ya. Hasil samping perikanan itu adalah limbah atau bekas perlakuan dari produksi. Jadi kalau misalnya kita melakukan produksi seperti misalnya produksi kaki naga atau nugget, kita menggunakan ikan. Nah, dari situ biasanya ada apa? Ada tulang, terus ada kepala ikan, terus ada kulit. Nah, itu adalah limbah yang biasanya kadang-kadang dibuang, tidak dipakai. Nah, di sini kita gunakan untuk menjadi suatu yang memiliki nilai, ya. Seperti misalnya tulang ikan. Nah, biasanya ada yang tahu nggak? Tulang ikan itu biasa dijadiin apa sih tulang ikan? Siapa yang tahu? Nah, tulang ikan itu bisa dipakai berbagai macam produk lagi ya. Jadi tulang ikan yang tadinya limbah yang biasa dibuang bisa jadi produk lagi dan bisa dijual dan punya nilai jual. Contohnya dibikin apa? Kerupuk ya. Ibu di sini juga bakal cerita sedikit bagaimana sih tulang ikan itu bisa menjadi kerupuk ya. Pertama, tulang ikan itu biasanya kita akan rebus ya. Kita rebus dulu, dan kalau misalnya kalian di rumah punya alat presto supaya tulang itu empuk, bisa dimasukin ke situ. Jadi nanti tulang ikan itu akan empuk ya. Setelah itu biasanya kalau dijadikan kerupuk kita seperti membuat kayak otak-otak atau empek-empek. Jadi kita olah dulu tulang ikan itu, ditambahin dengan tepung terigu, tapioka dan bumbu-bumbu lainnya ya. Ibu tidak akan lengkap-lengkap ya, ini cuma hanya gambaran aja ya. Setelah nanti diolah, nanti kita bentuk, kita kukus, dan lalu kita nanti potong-potong lalu dikeringkan. Sampai dia kering baru nanti kita goreng bisa menjadi kerupuk. Ya. Lanjut, ada kulit ikan. Nah, biasanya kadang-kadang kulit ikan tuh susah, bau, dan dia teksturnya itu kayak kenyal ya. Biasanya itu orang nggak mau makan karena susah ditelan gitu. Nah, kalau untuk kulit ikan itu bisa dijadikan apa? Dijadikan kerupuk ikan juga. Nah, kalau ini nggak usah banyak olahan ya, tinggal si kulit itu kita jemur. Kita biasanya bumbui garam atau lada saat dijemur itu sampai dia benar-benar kering. Nah, kadang-kadang ada juga yang nggak dijemur dulu ya, pengennya dikasih tepung, itu boleh. Jadi kayak dilumuri tepung dulu, tepung basah, lalu digoreng. Atau misalnya langsung aja itu kulit yang kering dikasih garam sampai benar-benar kering baru digoreng. Ya. Jadi kalau misalnya untuk produksi atau olahannya itu terserah sebenarnya ya, beda-beda itu silakan ya. Dan ada lagi sebenarnya untuk hasil samping perikanan itu banyak banget macamnya ya, nggak cuma dari ikan aja, ada dari kerang. Siapa yang suka makan kerang? Nah, biasanya kalau makan kerang cangkangnya dikemanain? Biasanya cangkangnya dibuang ya. Kalau misalnya kalian punya nilai seni yang tinggi, kalian bisa bikin apa dari kerang ikan? Dari kerang itu, dari cangkang kerang. Nah, kalian itu bisa bikin kreasi ya. Mau itu bikin ukiran atau lukisan dari cangkang kerang, atau misalnya bikin vas dari cangkang kerang, itu bisa macam-macam ya. Jadi hasil samping perikanan itu adalah bisa dikatakan sebenarnya kayak limbah ya. Limbah hasil produksi perikanan kayak gitu. Dan macam-macam banget sebenarnya ya. Kadang-kadang ada juga misalnya kayak kepala ikan, terusnya kulit udang itu bisa diolah kembali. Ada juga yang bikin minyak dari kepala ikan, atau misalnya kaldu dari kepala udang atau badan udang. Jadi kadang-kadang kalau di dapur biasanya dibuang. Kita ambil udang itu cuma dalamnya aja ya. Tapi kalau misalnya kalian mau bikin kaldu udang itu bisa. Jadi si kulitnya, si kepalanya jangan dibuang ya, tapi direbus. Habis direbus kalian bisa ambil kaldunya, disaring, lalu kaldunya bisa ditaruh di kulkas. Itu bisa jangka waktunya itu lama banget ya. Lanjut, terus untuk karakteristik bahan hasil samping perikanan ini juga banyak ya. Karakteristiknya banyak banget ya. Nah, kita juga bisa lihat ya, kadang-kadang kayak misalnya jeroan, jeroan ikan itu juga kadang-kadang dibuang. Kayak hati ikan itu kadang-kadang dibuang juga, padahal itu masih bisa diolah ya. Jadi sampai sini ngerti ya hasil samping perikanan itu apa? Kita ulas lagi ya dari awal. Hasil samping perikanan itu adalah hasil dari produksi ya, atau bisa dibilang limbah dari hasil produksi yang bisa kita
diolah lagi menjadi sesuatu barang atau produksi yang memiliki nilai ya. Tadi contohnya apa aja sih hasil samping perikanan itu? Ada tulang ikan, ada kulit ikan, ada cangkang kerang ya, terus ada apa lagi tadi? Ada kepala ikan, jeroan ikan, terusnya kepala udang, kulit udang, itu bisa menjadi macam-macam produk baru lagi yang memiliki nilai ekonomis yang lumayan bagus ya. Jadi untuk anak-anak ibu nanti kalau misalnya lagi bantu orang tuanya di dapur, ingat yang bahan-bahan yang kayak suka biasanya dibuang gitu aja, bisa ditaruh atau bisa diolah lagi menjadi suatu produk yang memiliki nilai yang tinggi. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan hasil samping perikanan. Sampai jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.